Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Kami berangkat memanfaatkan cahaya yang berasal dari matahari terbenam. Long Hao Chen menunjuk suatu arah, membawa rekan-rekannya ke sana dengan terbang. Kelompok yang terdiri dari 7 orang dan 4 penjaga suci berbentuk 11 pancaran cahaya, dan saat mereka terbang di ketinggian 2 km, cakrawala dengan cepat menghilang dari pandangan mereka. Pada saat mereka mengambil 16 misi pembantaian, Long Hao Chen membuat pilihan ini mengingat perjalanan yang panjang, berencana menghabiskan setidaknya 1 tahun untuk menyelesaikan misi ini, tanpa harus menyelesaikan semuanya. Dan pada hari ini, beberapa bulan kemudian, mereka tidak hanya menyelesaikan semua misi, dan berhasil menghancurkan pilar Dewa Iblis, dan memperoleh banyak harta dari perjalanan tersebut. Tentu saja, selama beberapa bulan ini, biaya yang mereka keluarkan juga sama besar. Setelah berjuang beberapa kali antara hidup dan mati, Long Hao Chen dan Chai Er nyaris mati di tangan iblis, dan hasil akhirnya adalah hilangnya ingatan Chai Er. Beberapa bulan terakhir ini terasa seperti bertahun-tahun bagi mereka, dan semua orang sepertinya sudah semakin dewasa berdasarkan pengalaman yang mereka alami selama ini. Bukan tanpa alasan Long Hao Chen memimpin kelompoknya ke utara. Dengan menuju ke arah ini untuk meninggalkan provinsi Andro, mereka dapat menjauhkan diri dari kekuatan iblis utama. Itu karena provinsi pusat iblis berada di selatan. Jika Kaisar Dewa Iblis atau Dewa Iblis lainnya merasakan kematian Andromalius atau kehancuran pilar Dewa Iblisnya, mereka pasti akan mengirimkan pasukan dari selatan. Karena alasan ini, berangkat dari selatan atau barat dapat menyebabkan pertemuan langsung dengan kekuatan ini. Di antaranya mungkin terdapat musuh yang sangat kuat. Hanya dengan menuju ke utara mereka dapat menghindari musuh-musuh ini. Sebelum memasuki rawa kesuraman, Long Hao Chen berhati-hati dalam memilih jalan mundur. Pertama-tama mereka akan menuju ke utara, sebelum melanjutkan ke barat setelah mencapai daerah dingin di utara. Kali ini, tujuan mereka adalah jalur gunung pengusir iblis. Bukankah itu tepat di utara kuil aliansi? Oleh karena itu, jalur ini tidak bisa dianggap sebagai jalan memutar yang terlalu panjang, namun merupakan jalur yang paling aman. Tentu saja, mereka tidak bisa melakukan perjalanan terlalu lama dengan pesawat. Pertama, ia datang dengan konsumsi energi spiritual yang terlalu besar, dan kemudian iblis juga memiliki kemampuan untuk mendeteksi. Tentu saja, saat ini mereka berada di bagian paling dalam dari wilayah iblis, hampir di pantai timur benua. Pengawasan di area ini jauh lebih longgar, dan khususnya, tidak ada seorang pun yang mungkin memantau area di atas Swarm of Gloom. Terbang dengan kecepatan penuh, rekan-rekan Long Hao Chen di langkah ke-6 mulai mencapai batasnya setelah setengah jam penerbangan. Untungnya, kali ini cukup bagi mereka untuk meninggalkan rawa-rawa. Pada saat mereka turun, hari sudah larut malam, tapi Long Hao Chen tidak memberikan waktu istirahat yang lama kepada rekan-rekannya, hanya memberi mereka waktu untuk memulihkan energi spiritual, bahkan memanfaatkan beberapa pil yang disiapkan sebelumnya oleh Lin Xin. Kemudian semua orang segera mempercepat perjalanannya, melaju ke arah utara. Setelah mendarat kembali di tanah, Long Hao Chen memanggil kembali 4 penjaga suci, dan menyuruh semua orang menyamar kembali menjadi iblis bulan, melakukan perjalanan siang dan malam dengan kecepatan tinggi. Pertahanan di wilayah timur memang lemah. Han Yu memanggil mata iblisnya, dan menggunakan teknik pengintai dengan mata kebenaran untuk memindai jalan mereka, dan semua orang berusaha sekuat tenaga untuk menghindari area yang dihuni oleh iblis, dan dengan demikian, perjalanan berjalan lancar. Mereka menuju utara selama sekitar 5 hari, dan seiring berjalannya waktu, suhu terus menurun. Pasukan pemburu iblis kelas komandan ke-64 sudah dekat dengan ujung wilayah utara, dan kali ini Long Hao Chen mengubah arah, dan mulai menuju ke barat. Pada perjalanan setengah bulan berikutnya, semuanya berjalan sangat lancar. Bahkan jika mereka menghadapi 2 provinsi iblis yang relatif padat penduduknya di jalur mereka, untungnya, mereka tidak mengalami ketidaknyamanan apapun, dan tidak menemukan pasukan iblis dalam jumlah besar. Senja, semua orang duduk di seberang api unggun, memanggang perbekalan. Long Hao Chen duduk di sana, mengerutkan alisnya, sepertinya sibuk dengan beberapa pemikiran.
Simasian berbicara, "Kapten, ada apa? Perjalanan pulang kami berjalan lancar, apa yang perlu Anda khawatirkan? Menurut peta, kita akan mencapai perbatasan antara wilayah manusia dan iblis kira-kira besok siang. Selama kita melewati perbatasan iblis, kita akan dapat mencapai tujuan kita, jalur gunung pengusir iblis." Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, dan menjawab, "Tidakkah kalian semua menganggapnya aneh? Dalam perjalanan pulang, kami tentu saja mengambil jalan yang jauh dan memutar. Tapi bukankah itu berjalan terlalu lancar? Populasi iblis sangat mencengangkan, tetapi kami bahkan tidak bertemu dengan satu pun pasukan iblis. Ini sungguh tidak normal. Faktanya, kami telah melintasi banyak batas provinsi dalam perjalanan kami. Dan ketika kita semakin dekat, kita malah menghadapi lebih banyak transportasi makanan. Meskipun para iblis menempatkan pasukan dalam jumlah besar di sini, bukankah jumlah jatahnya terlalu banyak?" Garis pemikiran Han Yu adalah yang paling dekat dengan Long Hao Chen. Dia segera bereaksi terhadap ucapannya, "Kapten, apakah Anda mengatakan bahwa iblis sangat mungkin merencanakan sesuatu dalam skala besar terhadap manusia?" Long Hao Chen mengangguk, "Itu sangat mungkin. Meski saya masih belum tahu berapa banyak jatah yang mereka bawa ke sini, konsentrasi perbekalan yang begitu tinggi jarang terlihat. Pasukan yang mereka transfer kali ini pasti sangat banyak, dan bahkan mungkin melampaui pasukan yang kita temui pada saat uji coba pertama kita di tempat yang sama." Simasian menjawab, "Bukankah ini pertemuan yang ideal? Karena kita kebetulan bertemu dengan mereka, bagaimana kalau kita menyingkirkan beberapa iblis kecil? Misi perang pada akhirnya masih merupakan yang terbaik di luar sana. Dengan dukungan belakang kami yang berlimpah, dan bantuan di medan perang, kami dapat mengerahkan seluruh kemampuan kami di medan perang tanpa rasa khawatir. Waktu dapat dikatakan telah berubah untuk pasukan pemburu iblis kelas komandan ke-64, dibandingkan dengan perjalanan pertama mereka di Exorcist Mountain Pass. Mereka sekarang jauh lebih kuat." Kata-kata Simasian membangkitkan semangat seluruh kelompok. Long Hao Chen memerintahkan, "Han Yu, mulai hari ini, mata iblismu akan tetap mengaktifkan mata elang dan mata kebenarannya. Dan pertahankan kewaspadaan kalian semuanya. Kami akan beristirahat di sini malam ini dan besok juga, setelah berhari-hari melakukan perjalanan yang terburu-buru. Semua orang pasti merasa cukup lelah. Karena jalur gunung eksorsis mungkin diserang oleh iblis, kita akan beristirahat di sini sampai kembali ke kondisi puncak kita. Saya rasa melintasi perbatasan tidak akan mudah." Memang benar, mereka tidak menyia-nyiakan waktu sejak meninggalkan rawa kesuraman. Meskipun setiap orang masih memiliki sisa energi, setelah melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh setiap hari, kelompok tersebut pada akhirnya merasa sangat lelah. Secara khusus, poin utamanya adalah mereka masih berada di wilayah iblis, dan karenanya harus selalu waspada, jadi semua orang agak lelah. Setelah mengambil bekal hangat, Long Hao Chen memberikan pandangan lembut ke Chai Er di dekatnya, yang merasa damai. Selama beberapa hari terakhir, sikap Chai Er terhadapnya menjadi jauh lebih baik. Setidaknya dia tidak tetap waspada seperti ketika dia baru saja kehilangan ingatannya. Dan lambat laun, dia juga menjadi lebih akrab dengan yang lain. Apa yang membuat Long Hao Chen paling senang adalah pemahamannya atas kemampuannya secara bertahap kembali. Kendalinya setidaknya sudah kembali ke 80% dari level aslinya. Perkembangannya sepertinya terus berlanjut dengan lancar. Long Hao Chen juga percaya bahwa bertemu orang tua dan kerabatnya akan sangat membantu memulihkan ingatannya kembali. Sejak bertemu siput matahari dan bulan ilahi, pikiran Long Hao Chen tampak jauh lebih stabil. Perasaan negatif yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun dalam disiplin diri akhirnya dibersihkan secara menyeluruh. Hatinya yang murni sebagai Scion of Light telah kembali sepenuhnya. Hal ini tidak hanya membuat pemikirannya menjadi lebih teliti, dan kedewasaannya diperkuat tetapi juga mempengaruhi sikap, tekad dan ketenangannya. Chai Er sepertinya merasakan tatapan Long Hao Chen. Tepat setelah dia mengangkat kepalanya ke arahnya, mereka berdua saling memandang. Long Hao Chen tercengang, tiba-tiba menyadari bahwa kesulitan Chai Er saat ini tidak buruk juga. Meski dia kehilangan semua ingatannya, hal itu juga melepaskannya dari semua kenangan menyakitkan di masa kecilnya. Hanya saja dia tidak tahu kapan dia bisa mendapatkan kembali keintiman masa lalunya dengannya. Betapa dia ingin memeluknya dalam pelukannya. Setelah beristirahat selama 1 malam dan 1 hari penuh, semua orang di pasukan pemburu iblis kelas 64 komandan merasa bersemangat. Sejak hari mereka tiba di wilayah iblis, selain periode waktu yang mereka habiskan di bagian tim di kota Jakues, ini adalah pertama kalinya mereka bisa mendapatkan istirahat yang begitu damai. Hari akan segera berakhir,
dan malam pun berangsur-angsur turun, Long Hao Chen memilih waktu ini untuk berangkat bersama rekan-rekannya lagi, menuju perbatasan. Dengan bantuan mata iblis sebagai pengintai utama mereka maju dengan sangat hati-hati. Jauh di depan, kam iblis sudah terlihat. Dibandingkan terakhir kali mereka melihatnya, kam iblis ini setidaknya memiliki cakupan 3 kali lebih besar. Faktanya, di antara iblis, hanya iblis tingkat menengah dan tinggi yang bisa tinggal di kam. Sedangkan iblis dengan peringkat lebih rendah seperti iblis berbilah ganda hanya bisa tinggal di hutan belantara. Kam-kam di dekat Exorcist Mountain Pass awalnya tidak kecil sama sekali, tapi dengan ukurannya yang meningkat 3 kali lipat, jumlah pasukan mereka seharusnya melebihi 1 juta orang. Faktanya, bahkan jika para iblis mempersenjatai seluruh ras mereka, pasukan yang mengumpulkan 1 juta dari mereka adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Jumlah ini sudah tidak ada bandingannya. Dan yang paling mengejutkan bukanlah angka-angka ini, yang paling mengejutkan mereka adalah ketika mengamati kam dari jauh, mereka dapat dengan jelas melihat 8 cahaya dengan warna berbeda memancar, samar-samar menerangi area kam seperti sinar yang ditembakkan ke langit. Pilar Dewa Iblis, ini sebenarnya ada 8, artinya 8 Dewa Iblis sedang berjaga, dan lebih jauh lagi, cahaya yang menyebar dari mereka berdua sangat kuat, memperjelas bahwa mereka tidak biasa, termasuk Dewa Iblis perkasa dari 10 besar. Apa yang sedang dilakukan iblis? Apakah mereka berencana meluncurkan serangan skala penuh? Semua orang di kelompok Long Hao Chen memiliki pemikiran yang sama. Saat melihat kam-kam yang tampaknya tak ada habisnya, Long Hao Chen merenung, yang lain tetap diam, dan semua menunggu keputusannya dengan tenang. Pasukan 1 juta iblis, dengan 8 dewa iblis yang mengawasinya. Kami mengambil jalan memutar, Long Hao Chen memutuskan setelah merenung sebentar. Jalur gunung pengusir iblis berada dekat dengan tengah pegunungan penolak iblis, membentang 1 kilometer. Bahkan jika pasukan iblis ini berjumlah lebih banyak dari yang kita perkirakan, mereka tidak mungkin menutupi seluruh pegunungan. Kami hanya akan mengambil rute yang panjang, mencari lokasi dengan pertahanan yang lebih kecil untuk jalan keluar. Selama kita melewati pegunungan penolak iblis, secara alami tidak akan ada masalah bagi kita untuk kembali ke kota pengusir iblis. Setelah merencanakan ini, semua orang segera berangkat, sambil menjaga jarak yang cukup dengan pasukan iblis, melakukan perjalanan dalam lintasan melengkung ke utara, karena markas iblis berada di tenggara. Dengan melewati utara, mereka akan menghindari sebagian besar pasukan iblis dan tidak akan dengan mudah bertemu dengan bala bantuan iblis. Kam iblis ternyata lebih besar dari yang mereka bayangkan. Pasukan kekuatan utama membentang lebih dari 50 km, dan sejumlah besar tentara tambahan serta patroli sedang mengintai di perbatasan. Selain dari area tepat di depan Exorcist Mountain Pass, secara berkala, suar iblis dan garnisun berjaga, dan beberapa ditempatkan di sebagian besar tempat di tepi pegunungan, untuk mencegah serangan mendadak dari aliansi. Mengingat panjangnya perbatasan, para iblis juga tidak mungkin mengepung seluruh aliansi kuil, itulah sebabnya Long Hao Chen memilih mengambil jalan memutar. Tentu saja, ini bukan metode yang Long Hao Chen pikirkan sendiri. Hampir semua pasukan pemburu iblis yang anggotanya berada di atas langkah ke-6 akan memilih untuk melewati perbatasan dari tempat pertahanannya lemah. Demi keamanan, kelompok Long Hao Chen terus pergi ke utara sejauh 100 km sebelum berhenti. Pada saat itu, langit sangat terang, dan sore hari akan segera dimulai. Setelah menemukan area semak yang agak langka, Long Hao Chen memimpin rekan-rekannya untuk beristirahat di sini. Malam adalah waktu terbaik untuk beroperasi secara rahasia, dan malam ini adalah hari mereka memilih untuk kembali ke aliansi. Menurut pendapat Long Hao Chen, fajar adalah waktu terbaik, karena saat itu, manusia dan juga iblis akan jauh lebih lemah. Namun ada satu faktor yang menentukan pilihan waktunya, dan itu adalah perisai siput matahari dan bulan. Setelah mencoba beberapa hari ini, dia menyadari bahwa menggunakan perisai siput matahari dan bulan surgawi saat fajar dan senja adalah hal yang mustahil baginya. Tidak diragukan lagi, perisai siput matahari dan bulan ini memiliki tingkat yang epik, dan merupakan item yang sangat kuat untuk melindungi grup. Kemampuan dinding perisai diaktifkan untuk sepenuhnya memanfaatkan kekuatan perisai ini. Semua orang sedang memulihkan diri di semak-semak ini, dan tidak menyalakan api agar tidak terlihat, selama mereka menunggu waktu malam. Mata iblis Han Yu diam-diam melayang di atas semak-semak. Mata raksasa itu sesekali mengeluarkan kilatan cahaya terang, mengamati sekeliling. Saat ini, mereka berada sekitar 10 km dari perbatasan, tepat di batas jangkauan penyihir pengintai mereka, dan terlebih lagi, letaknya tepat di depan pegunungan Exorcist.
Dalam pasukan pemburu iblis ke-64, selain kultivator tercepat adalah Long Hao Chen dan Chai Er, kecepatan kultivasi yang lain sebenarnya tidak lambat sama sekali. Hanya saja kemajuan mereka dibayangi oleh Long Hao Chen dan Chai Er. Misalnya, Han Yu saat ini sudah memiliki 6.000 unit energi spiritual internal, mencapai standar peringkat keempat dari langkah ke-6 dengan kecepatan tinggi, dan usianya belum genap 20. Sebagai perbandingan sederhana, pada usia ini, ayah Long Hao Chen bahkan mungkin belum mencapai tingkat kultivasi ini. Seiring dengan peningkatan kekuatan Han Yu, binatang ajaib pendampingnya, mata iblis, juga berevolusi ke tingkat komandan, hampir tidak mencapai kekuatan manusia tingkat ke-6, diameter mata itu sudah setengah meter, dengan 4 tentakel sepanjang 6 meter berputar-putar, meski kegunaannya bagi tim terutama untuk melakukan pengintaian, kekuatan bertarungnya tetap tidak bisa dianggap remeh. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, pasukan iblis di perbatasan menyalakan api unggun. Sekelompok yang terdiri dari 50 iblis berbila ganda sedang melakukan patroli ke sana. Iblis berbila ganda membentuk bagian terbesar dari jumlah iblis, jadi kerja keras semacam ini secara alami diberikan kepada mereka. Selain iblis berbila ganda, barisan mereka juga berisi prajurit mata iblis, yang bertanggung jawab atas komunikasi. Saat mereka maju, prajurit mata iblis itu tiba-tiba berteriak, menghentikan gerak majunya. Iblis berbila ganda bergegas berhenti dan berkumpul di sekitarnya. Iblis tingkat rendah ini tidak dapat berbicara bahasa apapun, dan mengandalkan naluri mereka untuk berkomunikasi. Keenam mata prajurit mata iblis itu menatap ke satu arah, tapi saat berikutnya, semua iblis itu jatuh ke tanah secara intuitif. Seseorang berpakaian hitam sedang berjalan cepat menuju ke arah mereka, bukan berbentuk manusia, melainkan naga raksasa hitam berukuran besar, matanya berkilau merah, dengan dingin menyapu Demon Eye Soldier dan Dual-Blooded Demons, membuat mereka hampir lemas. Di belakang naga raksasa hitam terdapat total 9 orang berjubah hitam, di antaranya orang yang memimpin memiliki wajah yang sangat tampan. Saat dia menunjukkan ubin ke mata iblis dan iblis berbilah ganda, mereka tidak berhenti sama sekali, hanya melangkah maju saat mereka lewat. Jangankan menghentikan mereka untuk menanyakan identitas mereka, mata iblis dan iblis berbilah ganda bahkan tidak memiliki keberanian untuk berdiri di depan kekuatan naga iblis. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mengikuti mereka dengan mata mereka, penuh rasa hormat. Situasi serupa terjadi 2 atau 3 kali di perbatasan, dan setidaknya 4 petugas patroli terlatih-tatih di depan mereka. Jika ini hanyalah pusat kekuatan iblis berbentuk manusia, mungkin mereka akan berani menanyakannya, tapi masalahnya adalah mereka dipimpin oleh naga iblis asli. Jumlah naga iblis hanya berjumlah 200, dan merupakan keturunan asli Kaisar Dewa Iblis. Bahkan Dewa Iblis berperingkat rendah akan bertindak hati-hati di depan salah satu dari mereka, belum lagi iblis tingkat rendah yang bertugas berpatroli. McDool menjadi semakin menakjubkan, tersembunyi di balik gaun hitam, tiba-tiba sebuah suara berkata dengan suara rendah. Pria berjubah hitam yang memimpin mereka menoleh ke belakang, dengan dingin menatap ke arah pembicara, kemudian orang berjubah hitam itu tiba-tiba menutup mulutnya, kehilangan keberanian untuk berbicara lagi. Benar. Tim berjubah hitam ini adalah kelompok Long Hao Chen. Demi berpura-pura menjadi pasukan penghilang pemburu iblis, Long Hao Chen memanggil penjaga suci ke-11 dan ke-12, dan meminta semua orang mengenakan gaun hitam. Sementara McDool langsung mengambil bentuk naga iblis, meskipun dia hanya memiliki kehadiran dan aura yang kuat, tanpa kekuatan bertarung yang sebenarnya, ini sudah cukup untuk menakuti iblis peringkat bawah. Dalam perjalanannya, ternyata lebih sukses dari yang mereka harapkan. Hingga tiba di pegunungan penolak iblis, McDool harus mengonsumsi 5 kristal iblis langkah ke-6 untuk mempertahankan penampilan naga iblis tanpa masalah. Sebenarnya, dengan penyamaran mereka saat ini, bebas dari masalah adalah suatu hal yang wajar. Dengan bentuk pasukan penghilang pemburu iblis, dipimpin oleh naga iblis, apalagi tim patroli biasa, bahkan iblis tingkat ke-7 atau ke-8 belum tentu berani melangkah maju untuk pemeriksaan. Hanya karena banyaknya bahaya yang mereka alami di wilayah iblis, Long Hao Chen bertindak sangat hati-hati. Hanya ketika akhirnya memasuki pegunungan penolak iblis, semua orang mulai bersantai. Hanya pada titik ini, mereka dapat dianggap telah kembali ke wilayah manusia. McDool kembali ke wujud babinya, akhirnya tertidur di pelukan Chen Ying-er. Dia jelas mengalami kemajuan yang baik, bahkan setelah mengambil cukup banyak kristal ajaib sebagai persediaan, dia tidak mungkin mengubah dirinya menjadi iblis tingkat ke-9 begitu lama. Setidaknya sampai Chen Ying-er mencapai langkah ke-7,
Ini masih terlalu berat untuk dia tangani dengan cara normal. Setelah mengganti pakaian dari gaun hitam, menghilangkan mata ajaib, dan mengingat dua penjaga suci, kelompok Long Hao Chen segera berubah kembali ke bentuk pasukan pemburu iblis. Di balik gaun hitam mereka, semua orang mengenakan perlengkapan lengkap. Tidak ada tempat untuk istirahat, jadi rombongan segera menuju puncak pegunungan penolak iblis. Pegunungan penolak iblis adalah wilayah pengaruh terbesar dari aliansi kuil, yang membentang lebih dari 500 km, dengan lebar hampir 500 km, tanpa bepergian dengan penerbangan, diperlukan setidaknya 2 hari untuk melakukan perjalanan melalui pegunungan ini. Demi kehati-hatian, dan untuk menghindari kemungkinan ketahuan oleh musuh yang sedang berpatroli di pegunungan, Long Hao Chen secara alami menyuruh mereka bepergian dengan berjalan kaki. Bagi mereka, mendaki gunung juga bukanlah suatu usaha yang berat. Wang Yuan ada di sini untuk memberikan bantuan kepada Chen Yinger, dan hal yang sama berlaku untuk Sima Xian dan Lin Xin. Dengan cara ini, kecepatan pendakian mereka meningkat secara signifikan. Malam itu berangsur-angsur semakin dalam, hampir 1 jam setelah memasuki Demon Resisting Mountain Range, kelompok Long Hao Chen akhirnya mencapai puncak pertama. Puncak gunung ini tingginya lebih dari 2 km, dipenuhi dinginnya utara, puncaknya seluruhnya tertutup es dan salju, angin gunung cukup dingin hingga membuat semua orang merinding. Sepertinya sesuatu telah terjadi di selatan. Han Yu tiba-tiba memberitahu Long Hao Chen dengan suara rendah. Long Hao Chen melihat ke arah tertentu, pada titik yang samar-samar terlihat melalui kabut di balik puncak bukit, dengan tidak adanya cahaya di malam hari, bahkan penglihatannya tidak bisa melihat apapun ke arah itu. Han Yu melanjutkan, mata iblis menemukannya. Tampaknya ada cukup banyak orang yang hadir, tapi letaknya agak jauh dari sini, sehingga mustahil untuk menentukan apakah itu orang-orang dari pihak kita atau iblis. Setelah merenung sebentar, Long Hao Chen menjawab, mintalah mata iblis bertindak sebagai pengintai, setidaknya kita harus mencari tahu apakah mereka mencoba menyusup ke gunung, atau keluar dari sana.